Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi perekonomian Indonesia, yaitu pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reski Prigo Parirak dengan NIM 2017 1017 0311 292. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Modal. Pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan, growth. Hal ini bisa dimengerti karena dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berarti akan jadi pembentukan modal yang sangat dibutuhkan dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Pentingnya peranan modal, capital, dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara telah mendapat perhatian dan didiskusikan oleh para ahli ekonomi sejak beberapa waktu yang cukup lama. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pengertian membutuhkan modal. Menurut Profesor Nurks, arti pembentukan modal ialah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Nah, inti prosesnya ialah pengalian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal begitu rupa sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Nah, definisi dari Profesor Nurks disempurnakan oleh Dr. Singer. Pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat, dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah, dan penelitian. Jadi, istilah pembentukan modal meliputi material dan modal manusia itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu pengertian penanaman modal. Penanaman modal merupakan roda penggerak ekonomi suatu negara yang membutuhkan modal besar dan cepat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan berkelanjutan. Besarnya modal yang dibutuhkan serta keterbatasan modal yang dimiliki negara membuat Indonesia sulit melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan berupa penambahan utang luar negeri dan membuka keran investasi dengan mengundang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Teori ekonomi mendefinisikan penanaman modal atau investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa yang akan datang. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu pentingnya pembentukan modal. Tujuan pokok pembangunan ekonomi ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakikat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Lebih jauh, pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin kendati dengan penduduk yang meningkat. Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Ia membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang makin meningkat. Nah, kalau pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan rakyat pun terpenuhi. Mereka menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup meningkat, juga kesejahteraan ekonomi. Akhirnya, kenaikan laju pembentukan modal menaikkan tingkat pendapatan nasional. Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional. Jadi, kenaikan laju dan tingkat pendapatan nasional tergantung pada kenaikan laju pembentukan modal. Dengan demikian, pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah rumit negara terbelakang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
Upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara-negara maju dalam bidang pembangunan diantaranya dengan menambah pinjaman luar negeri. Hal tersebut dirasa kurang maksimal sehingga pembangunan yang berjalan lamban. Oleh karena itu, sebagai alternatif guna mendorong lajunya kemajuan pembangunan yang diharapkan, maka Indonesia masih mengandalkan penanaman modal asing sebagai alternatif penyedia dana, guna melaksanakan pembangunan multi bidang selain utang luar negeri. Harapan besar digantungkan pemerintah bagi penanaman modal asing maupun untuk mempercayakan modalnya di Indonesia. Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nerks, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi lebih rendah atau kurang. Hal inilah yang menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal itu sendiri. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu sebab-sebab rendahnya laju pembentukan modal. Di negara terbelakang, tingkat pembentukan modal umumnya rendah. Alasannya, karena negara tersebut kekurangan faktor-faktor yang menentukan pembentukan modal. Pembentukan modal itu sendiri tergantung pada tabungan, pada lembaga yang mengerahkan tabungan, dan pada penginvestasian tabungan. Alasan pokok rendahnya tingkat pembentukan modal di negara terbelakang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas rendah, pendapatan rendah, alasan kependudukan, kekurangan wira swasta, kekurangan overhead ekonomi, kekurangan peralatan modal, kesimpangan dalam distribusi pendapatan, pasar sempit, kekurangan lembaga keuangan, keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan teknologi, anggaran pun defisit. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu sumber-sumber pembentukan modal. Proses pembentukan modal menyangkut tiga langkah. Yang pertama yaitu meningkatkan volume tabungan nyata. Yang kedua yaitu mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan. Dan yang ketiga yaitu menginvestasikan tabungan. Jadi, masalah pembentukan modal di negara terbelakang menjadi dua kali lipat. Pertama, yaitu bagaimana meningkatkan kecenderungan menabung penduduk kelompok berpendapatan rendah. Dan yang kedua yaitu bagaimana mempergunakan tabungan uang bagi pembentukan modal. Sumber internal dan eksternal pembentukan modal yaitu yang pertama, sumber domestik pembentukan modal adalah sebagai berikut. Kenaikan pendapatan nasional, penggalangan tabungan, pendirian lembaga keuangan, tabungan desa, simpanan emas, tindakan fiskal, inflasi, dan keuntungan badan usaha negara. Nah, kalau sumber eksternalnya ialah bantuan luar negeri, perbatasan import, dan terms of trade yang menguntungkan. Jadi, pembentukan modal dengan demikian merupakan faktor penentu penting dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, terlalu naif kalau menganggap pembangunan ekonomi semata-mata sebagai masalah pembentukan modal, tanpa mengindahkan faktor politik, sosial, budaya, teknologi, dan wira swasta. Sekian presentasi saya tentang materi pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Sekiranya ada poin-poin yang salah, bisa mohon diluruskan di comment section. Terima kasih.